Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Haribudin Mansur, Widya Iswara pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan strategi pembelajaran untuk agenda 1 pada Latsar CPNS. Ini adalah merupakan tugas sebagai peserta workshop pembekalan calon pengajar Latsar CPNS yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Riau bekerja sama dengan LAN RI. Adapun dasar hukum pelaksanaan pelatihan Latsar CPNS, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN dan telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian ada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, kemudian ada Keputusan Kepala LAN Nomor 93-KTT1-PDP.07/2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS serta Keputusan Kepala LAN Nomor 94-KTT1-PDP.07/2021 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Dengan dasar kurikulum tersebut, maka pada agenda pembelajaran Latsar CPNS, maka ada 4 agenda yang akan disampaikan. Agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara, kemudian agenda kedua nilai-nilai dasar ASN, agenda ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda keempat habituasi dan aktualisasi. Sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh LAN untuk pembelajaran Latsar CPNS, maka metode pembelajaran yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah distance learning, yakni pembelajaran jarak jauh. Ada 3 hal komponen penting yang dipersiapkan, yang perlu dipahami dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah MOC, di mana peserta akan belajar mandiri lewat LMS. Kemudian ada sinkronus, di mana peserta akan bertemu dengan para instruktur, fasilitator lewat media online atau virtual dalam suatu room meeting. Kemudian asinkronus adalah peserta akan belajar mandiri, melaksanakan tugas mandiri dari apa yang diinstruksikan oleh pemateri dalam sinkronus tersebut. Ada 3 indikator yang harus dicapai pada pembelajaran agenda 1 ini. Yang pertama adalah menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Indikator kedua adalah menjelaskan analisis isu kontemporer, dan indikator hasil belajar ketiga adalah melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, materi pokok ada 3, kemudian masing-masing mempunyai submateri pokok. Submateri pokok ini juga akan disampaikan kepada para peserta. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara merupakan materi pokok, adapun submaterinya adalah wawasan kebangsaan itu sendiri, kemudian nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, materi pokok analisis isu kontemporer, submaterinya adalah perubahan lingkungan strategis, kedua adalah isu-isu strategis kontemporer, dan yang ketiga adalah teknik analisis isu. Selanjutnya, materi pokok ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Submaterinya adalah yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang kedua, kemampuan awal bela negara. Dan ketiga, rencana aksi bela negara. Serta keempat adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Itulah materi pokok dan submateri pokok untuk agenda 1 pada Latsar CPNS. Selanjutnya kita masuk ke tahapan-tahapan kegiatan belajar, di mana pada agenda 1 ini kami memplotting 5 hari untuk pembelajaran. Hari pertama itu
kita menggunakan metode interaktif dan tanya jawab. Kemudian yang diperlukan adalah laptop, jaringan internet, dan bahan tayang tentunya. Hari pertama itu ada 2 kegiatan, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu ada 3 JP, kemudian asinkronus 6 JP. Di mana pada sinkronus di saat fasilitator ketemu dengan para peserta lewat virtual, pertama pembukaan yaitu dengan memperkenalkan diri, kemudian membangun hubungan dengan peserta, kemudian selanjutnya fasilitator akan menjelaskan tujuan pembekalan agenda pembelajaran agenda 1 dan hubungan antar agenda tersebut. Kemudian selanjutnya fasilitator akan bertanya tentang pengalaman para peserta terkait belajar mandirinya terhadap modul 1. Apa hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut terkait belajar mandiri tersebut di modul 1. Kemudian selanjutnya fasilitator akan melakukan penguatan materi, di mana di sini adalah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Selanjutnya fasilitator di akhir pertemuan itu akan menjelaskan tugas hari pertama kepada para peserta, tugas-tugas kelompoknya seperti apa dan tugas individunya seperti apa. Itu yang akan dijelaskan oleh fasilitator. Kemudian 6 JP asinkronus, di mana peserta akan melakukan tugas pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran individu, membuat tugas individunya dengan membuat video aksi bela negara. Itu 2 JP. Kemudian membuat learning journal, semacam summary untuk hal-hal penting dari pembelajarannya, itu 1 JP. Kemudian ada tugas kelompok membuat video YL bela negara. Itu alokasi waktu 3 JP. Jadi 6 JP untuk asinkronus di hari pertama. Untuk kegiatan belajar di hari kedua masih ada 2 bagian, sinkronus dan asinkronus. Di sinkronus masih 3 JP juga, kemudian asinkronus 6 JP, hampir sama dengan apa yang dilakukan di hari pertama. Di hari kedua ini pembelajaran pertama dilakukan adalah paparan tugas kelompok di hari pertama. Apa yang merupakan tugasnya itu dipaparkan yang berupa video YL bela negara. Kemudian dilakukan pembahasan dan umpan balik terhadap hasil paparan tugas tersebut. Selanjutnya pembelajarannya adalah instruktur menanyakan kepada peserta sebagaimana seperti hari pertama tentang apa pengalamannya mempelajari modul 2 di LMS yang telah disiapkan, serta hal-hal apa yang perlu diperkuat dan didalami terkait hal tersebut. Kemudian selanjutnya fasilitator akan memperkuat materi dengan yaitu menggunakan analisis itu akan diperkuat materinya. Kemudian yang terakhir di akhir kegiatan hari kedua, fasilitator akan menjelaskan tugas apa yang akan disampaikan kepada peserta tugas hari kedua dan hari ketiga. Kemudian asinkronusnya 6 JP. Kegiatan pembelajarnya berupa para peserta akan melakukan tugas apa yang telah disampaikan oleh fasilitator, yaitu yang pertama membuat analisis isu instansi 2 JP. Kemudian peserta juga akan membuat learning journal masih 1 JP, serta membuat tugas kelompok, membuat analisis isu kontemporer itu 3 JP masih di asinkronus. Metodenya adalah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, kemudian yang dibutuhkan tentu jaringan internet, bahan tayang, dan laptop. Selanjutnya kita masuk ke hari ketiga. Di hari ketiga ini hanya kegiatan asinkronus, tidak ada tatap muka virtual dengan para instruktur. Kegiatan pembelajarannya adalah melakukan tugas individu yang telah disampaikan di hari kedua kemarin, yakni yang pertama adalah membuat rencana aksi bela negara 2 JP, kemudian membuat learning journal 1 JP, dan yang ketiga adalah membuat tugas kelompok video visualisasi bangsa itu 3 JP. Kegiatannya adalah kerja mandiri, kemudian laptop, jaringan internet yang harus dipertajam, kemudian juga adalah bahan tayang hasil daripada apa yang telah dibuat. Untuk hari keempat masih sinkronus 3 JP dan asinkronus 6 jam pelajaran. Metodenya adalah interaktif, tanya jawab, curah pendapat. Kemudian pembelajarannya adalah paparan tugas kelompok hari ketiga, kemudian
paparan tugas kelompok hari kedua. Hari ketiga itu ada video visualisasi bangsa, kemudian hari kedua tugas kelompoknya adalah analisis isu kontemporer. Setelah pemaparan itu dilakukan tanya jawab terkait hal tersebut. Kemudian selanjutnya fasilitator akan mempertajam lagi tentang modul ketiga yang telah mereka pelajari lewat LMS, apa pengalaman dan pemahaman terkait modul ketiga yang telah mereka pelajari, serta hal-hal yang perlu dikuatkan terkait modul 3 tersebut. Kemudian yang keempat adalah target penguatan materi. Fasilitator akan menekankan lagi materi membangun kemampuan awal bela negara dan kewaspadaan dini. Kemudian selanjutnya fasilitator akan memberi penjelasan terkait tugas apa untuk hari keempat yang akan dilaksanakan oleh para peserta. Selanjutnya di akhir kegiatan fasilitator akan memberi penjelasan terkait acara ASBN dan bahan apa saja yang perlu diperlukan. ASBN adalah sebuah kegiatan besok di akhir kegiatan untuk agenda 1, api semangat bela negara, di mana di sini akan dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh para peserta terkait kegiatan tersebut. Selanjutnya di asinkronus ada 6 JP, peserta membuat tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya itu membuat video praktek PBB, kemudian membuat learning journal, dan yang ketiga tugas kelompoknya adalah membuat upaya peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Itu adalah kegiatan belajar untuk hari keempat. Sedangkan untuk hari kelima, di hari terakhir ke agenda 1, kegiatan belajar kita tidak ada lagi asinkronus. Semua terfokus ke sinkronus, ada 6 JP, di mana untuk sinkronus ini kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu 3 JP. Agenda pembelajaran yang akan dilakukan adalah paparan tugas-tugas yang telah diberikan, paparan tugas individu. Paparan tugas individu hari pertama, kemudian paparan tugas individu hari kedua, individu hari ketiga, dan individu hari keempat. Itulah paparan-paparan yang akan disampaikan, dan kemungkinan besar kami akan random siapa-siapa yang akan memaparkan tugasnya, karena keterbatasan waktu tidak mungkin semuanya akan tampil. Kemudian paparan tugas kelompok hari keempat itu upaya peningkatan kesiapsiagaan bela negara PNS. Kemudian selanjutnya membahas terkait tugas-tugas tersebut dan umpan balik apa yang perlu dan seperti apa masukan dari teman-teman terkait paparan tersebut. Kemudian di akhir sesi pertama tersebut, fasilitator akan memberikan review seluruh mata agenda untuk agenda 1 dan menyimpulkan serta memberi motivasi kepada para peserta Latsar CPNS. Itu adalah untuk sesi pertama 3 JP. Kemudian kita akan masuk ke sesi kedua 3 JP juga. Ini terkait dengan api semangat bela negara, kegiatan api semangat bela negara yang telah kemarin dijelaskan tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama 1 JP itu mengadakan gladi atau latihan terkait api semangat bela negara yang akan dilaksanakan secara virtual. Ini adalah gabungan dari beberapa kelompok, itu sudah 1 kelas. Kalau yang kemarin kan dibagi-bagi per kelompok, ini sudah menyatu menjadi 1 kelas. Setelah 1 JP itu latihan virtual, maka 2 JP berikutnya akan dilaksanakan pelaksanaan api semangat bela negara secara virtual. Itulah kegiatan-kegiatan belajar yang kami rancang untuk agenda 1 pada Latsar CPNS kita. Demikian strategi pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.